Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada fa amata wa ahya. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihi a'immatil huda wa ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Asibun bi ghairihi hunna dhawatun nisfil arba' ilal akhir. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita, pembelajaran kita masih dengan kitab yang sama ya tentang ilmu faraid. Eh, Insyaallah kita laksanakan ini secara online sebagaimana yang telah terlaksana. Eh, Berhubung karena saya juga tidak tidak mungkin sampai di situ karena telat ya telat sampai. Jadi tidak memungkinkan untuk eh, dilaksanakan secara offline ya atau luring. Tetapi dengan hal ini kita masih bisa melaksanakannya, belajar bersama ya, tetap seperti biasa ya. Tetapi ya yang perlu menjadi perhatian di sini adalah meskipun dilaksanakan secara online ya itu tetap diperhatikan atau di apa ya ya diperhatikan dengan baik, memberikan himmah karena biasanya seperti itu. Ya, tidak ada perhatian yang lebih. Oleh karenanya, nah perlu kepada semua ya santri dan santriwati itu untuk memperhatikan apa yang akan dijelaskan meskipun dilaksanakan secara online, tetap memberikan fokus karena ini nanti materi-materi yang diberikan di pengajian ini, Irsyadun Nahid ini, itu masih materi awal dan akan menjadi penopang untuk praktek perhitungan. Nanti kita akan praktek ketika sampai di bab selanjutnya. Nah, ini yang jadi perhatian bagi adik-adik semua. Terus ya, eh, selanjutnya ya kita sudah sampai di pembagian yang kedua yakni asobah bil ghair. Ini sebenarnya sudah dibahas ya. Ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya karena perhitungannya pun kita sudah bahas ya. Tapi untuk pertemuan kali ini saya hanya sekedar menyampaikan berbagai pembagian-pembagian ya, berbagai pembagian dari asobah bil ghair dan mal ghair secara sekaligus. Nanti insya Allah pekan depan eh kita akan bahas ya, kita akan bahas ini dari asobah bin nafs ya sampai asobah mal ghair. Kita akan bahas bagaimana metode perhitungannya secara singkat saja karena nanti akan dibahas lebih lanjut di bab perhitungan aslul masalah nanti.
Nah, demikian ya. Eh, Berikutnya ya, di sini kita sudah sampai di asibun bigoiri, yakni orang yang mendapatkan sisa atau ahli waris yang dapat sisa dan dibagi eh, bersama dengan orang lain, yakni bagi bersama. Tetapi baginya itu kalau asobah bil goir itu ada kaedah ya. Masih ingat ya? Mungkin masih ingat. Semoga masih ingat mengenai asobah bil goiri itu ada kaedah terkhusus dalam pembagiannya, yakni lizakari mislu hazil unsayain. Itu kaedah yang harus diingat ya. Kaedah yang harus diingat yakni lizakari mislu hazil unsayaini. Nah, baik, kemudian kita masuk di sini siapakah mereka ya yang masuk dalam kategori asibun bigoirihi atau asobah bil goir ya. Nah, asibun bigoirihi ahli waris asobah bigoirihi bersama dengan yang lain ya, atau kita istilahkan saja asobah bil goir itu sudah mencukupi ya. Nah, asobah bil goir itu ya hunna zawatun nisfil arba'i. Ya, jadi asobah bilgor itu adalah mereka semua yang pada dasarnya mendapatkan 1/2. Ya, jadi asobah bilgor itu sebenarnya semua perempuan. Ya, semua perempuan. Ya, makanya di situ beliau Andre Guruta, Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dalle menyatakan bahwa hunna zawatun nisfil arba'i. Memakai kata hunna. Kalau hunna itu menyatakan dia perempuan. Berarti berarti ya Asoba Bilgor ini adalah eh, mereka yang perempuan dan mendapatkan bagiannya itu bersamaan dengan eh, sejenis apa sesamanya, artinya sederajatnya dari laki-laki, yaitu itu. Dia memakai ya di dalam kitab ini memakai hunna zawatun nisfi. Mereka perempuan semua ini adalah semua rata-rata yang mendapatkan bagian setengah ketika mereka tidak mendapatkan asobah ya. Ketika mereka tidak mendapatkan asobah alias mereka ya, ahli waris fardu. Nah, itu mereka semua mendapatkan 1/2 ya. Mereka mendapatkan per dua. Mereka semua adalah mendapatkan 1/2 pada dasarnya. Itu. Ketika mereka tidak menjadi asobah. Nah, jadi ingat semua ahli waris fardu ya, yang 1/2 itu yang dari perempuan itu mereka menjadi asobah ketika eh, bertemu dengan ya eh, sesamanya dari atau sepasangannya itu. Nah, kemudian ya, ya berikutnya di sini ada empat empat orang ya.
Mereka di sini ada 4 orang tentunya, ya. Tentunya ada 4 orang dari Asibun Bigoiri ini yang semuanya itu adalah ahli fardu atau ahli waris fardu yang mendapatkan 1/2 pada dasarnya. Jadi begini, jadi catatan ingat kembali bahwa sebenarnya mereka ini semua adalah ahli waris fardu yang mendapatkan 1/2. Tetapi karena munculnya pasangannya ini dari keluarganya sendiri, itulah yang menyebabkan dia mendapatkan asobah bil ghair. Dan tentunya ya, ini merupakan ya bentuk kerjasama atau bentuk silaturahim yang betul-betul eh, signifikan atau betul-betul hakiki di depan kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan ahli waris itu eh, betul-betul adil, ya. Betul-betul adil karena begini, ketika ahli waris terpisah antara anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Di zaman sekarang kita lihat bahwa biasanya ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan itu sering berebutan dalam masalah warisan. Nah, dalam masalah warisan mereka selalu berebutan, terutama anak laki-laki itu pasti dia mengharapkan jumlah yang sangat besar, sedangkan anak perempuan itu sering menginginkan juga jumlah yang besar karena mereka anak perempuan berpendapat bahwa sepertinya mereka itu lemah, ya, lemah dalam mencari uang, maka lebih baik mereka mendapatkan warisan yang besar. Itu. Sedangkan anak laki-laki ini ingin meminta ya bagian yang lebih besar dengan alasan bahwa dia lebih berhak, ya, merasa lebih superior dibandingkan perempuan, ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan ketentuan ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ketentuan bahwa eh, anak laki-laki dan anak perempuan itu ketika bertemu maka mereka mendapatkan sisa bersama, tetapi dengan ketentuan tetap lelaki mendapatkan jumlah yang banyak, ya, dibandingkan perempuan. Tapi pada dasarnya nanti kita lihat bahwa ya pada dasarnya nanti begini, hikmahnya nanti ketika pembagian memang anak laki-laki bagiannya lebih besar dibandingkan anak perempuan, tetapi kalau dibandingkan dengan ahli waris yang lain, tetap perempuan mendapatkan bagian yang besar, cukup besar, ya. Karena yang namanya juga sisa, biasanya itu sisa itu lebih banyak bagiannya dibandingkan mendapatkan bagian pasti. Itu biasanya. Ya. Nah, seperti itu. Itulah hikmah. Nah, terlebih lagi eh, di situ memberikan hikmah bahwa asobah bil ghair itu hikmahnya adalah adanya kebersamaan dalam mendapatkan sesuatu meskipun hasilnya eh, tetap laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan bagian perempuan. Tetapi itu lagi menjadi catatan bahwa eh, mereka mendapatkan harta warisan itu secara bersamaan, dibagi bersama. Nah itu, yakni dengan mendapatkan sisa itu, itulah hikmahnya. Itu yang jadi catatan penting dalam ahli waris asobah bil goir atau ahli waris sisa. Ya, dia mendapatkan sisa dengan yang lain. Jadi ingat tadi, asobah bil goir itu kata kuncinya adalah semua mereka semua perempuan yang mendapatkan 1/2. Ya, semua perempuan yang mendapatkan 1/2 itu bisa berubah statusnya menjadi asobah ketika bertemu dengan sepasangannya. Nah, nanti di sini dilihat.
Jadi hunna zawatun nisfi. Mereka ini adalah ahli waris 1/2. Ya, ahli waris 1/2 ya. Al-arba' yang ada 4 orang. Yang berjumlah 4 orang. Al-arba'u berjumlah 4 orang. Jadi jumlahnya 4 orang ya. Nah, mari kita lihat yang pertama adalah al-bintu, anak perempuan. Tentunya anak perempuan kandung pastinya ya. Nah, kita sudah masuk di sini ya. Coba perhatikan. Al-bintu ya. Yu'asibuha akhuha faqat. Ya. Al-bintu yu'asibuha akhuha faqat. Jadi anak perempuan ya, tentunya anak perempuan kandung dari orang yang meninggal itu menjadi asobah, yu'asibuha, menjadi asobah disebabkan, jadi terjemahannya itu yu'asibuha, diasobahkan oleh, ya bisa begitu saja, diasobahkan oleh akhuha, saudaranya. Maksudnya saudaranya itu apa? Anak laki-laki sekandung dari yang meninggal. Nah itu, anak laki-laki sekandung dari yang meninggal ya. Kalau anak beda yang lain, misalnya anak tiri itu sudah beda ya. Itu beda kriterianya ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah anak perempuan yu'asibuha akhuha faqat. Anak perempuan kandung dari yang meninggal. Diasobahkan oleh saudaranya saja ya. Hanya saudaranya saja yang membuat dirinya asobah. Jadi nanti mereka ini jadi anak laki-laki, anak perempuan ini sama-sama mendapatkan sisa. Sama-sama mendapatkan sisa dan dibagi dengan ketentuan tadi lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki dua, sedangkan bagian perempuan hanya satu. Satu perempuan, satu kepala. Satu laki-laki, dua kepala. Nah, itu. Seperti itu. Jadi ini anak laki-laki sekandungnya yang dimaksud. Nah, kita lihat sebelumnya albintu. Ya, jadi anak anak perempuan pada dasarnya itu sebenarnya dia dapat 1/2. Coba lihat. Coba kita lihat di eh, materi-materi sebelumnya. Coba kita ingat-ingat kembali materi sebelumnya ya, bahwa ahli waris yang mendapatkan setengah. Nah ini ashabun nisfi ya. Coba lihat ashabun nisfi ya. Ahli waris setengah. Di antaranya itu adalah al-bintu. Di antaranya adalah al-bintu. Satu anak perempuan atau anak perempuan. Nah, ingat lagi kalau anak perempuan ingin mendapatkan ingin mendapatkan 1/2, artinya bukan sisa. Kalau dia ingin mendapatkan 1/2, maka syaratnya adalah idam farodat. Ya, ini idam farodat. Apabila dia sendiri. Nah, itu. Walam yakun laha mu'assibun. Maksudnya adalah apabila dia sendiri itu adalah apabila anak perempuan itu hanya seorang diri. Walam yakun laha mu'assib. Dan syarat yang kedua, kalau dia mau mau mendapatkan eh, setengah adalah muasib. Tidak ada muasibnya. Tidak ada orang yang membuatnya menjadi asobah. Siapakah itu? Dialah anak laki-laki dari yang meninggal atau saudaranya ini anak perempuan ya. Nah itu. Jadi
Al-bintu bisa mendapatkan asobah, ya, disebabkan karena artinya dia gagal mendapatkan, artinya dia beralih dari mendapatkan 1/2 menjadi asobah sisa, disebabkan karena saudaranya sendiri. Ya, tapi jangan nanti politiki. Nanti yang putrinya ini politiki. Saya ada kakak saya laki-laki. Saya tidak mau saya dapat sedikit. Saya mau dapat setengah dari hartanya bapak saya. Akhirnya apa? Dia membunuh kakak laki-lakinya. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Ya, jangan dipolitiki. Karena kalau kamu politiki, ya ini putrinya nanti kamu politiki. Nah, seharusnya saya dapat 1/2. Kenapa saya mendapatkan sisa? Bagian saya pun sedikit dibandingkan ya anak laki-laki, saudara saya. Kalian politiki, bunuh saudara kalian, saudara laki-laki kalian. Kalian bunuh dia, akhirnya apa? Ujung-ujungnya kalian tidak dapat harta warisan karena kalian membunuh. Itu. Waliyazubillah, ini hati-hati jangan sampai ada pemikiran demikian. Ya. Nah, berikutnya ya itu. Kita lihat yang kedua ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ada merasa politik-politik seperti begitu. Nanti kalian pikir-pikir begitu. Jangan. Lebih parah hasilnya kalian membunuh saudara kalian untuk atau keluarga kalian untuk mendapatkan harta warisan. Parah ya. Mending ya kalian menerima apa yang sudah menjadi hak kalian ya. Itu kan sebenarnya harta warisan itu kan itu syukur-syukur kita sudah dapat ya. Di dalam ketentuan Islam itu agama kita bahwa eh, harta warisan itu ketentuannya di umat terdahulu itu adalah dibakar ya. Sedangkan di sekarang ini harta warisan itu kita bisa dapatkan karena ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat ya bagi seluruh semesta alam. Itu yang menjadi catatan buat kalian semua. Syukur-syukur kita sudah mendapatkan harta warisan. Kalau tidak dapat, ya bagaimana? Kita pikir lagi umat terdahulu bagaimana. Mereka ketika ada harta warisan dibakar ya. Karena begitu ketentuannya. Makanya itu tadi bersyukur atas apa yang Allah berikan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua ya, bintul ibni ya, cucu perempuan dari anak laki-laki yang meninggal. Jadi ada orang meninggal, seseorang meninggal, ada anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya tentunya anak kandung ya. Ya. Jadi anak kandung dari orang yang meninggal. Nah, anak kandung ini ada anak perempuannya. Nah, itu. Jadi cucu perempuannya ya. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki ini, ingat ya, jadi tandai bahwa selalu gunakan istilah kandung. Itu ingat ya, sekandung ya. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki ini diasubahkan oleh siapa? Tentunya pasangannya sendiri, artinya saudaranya juga. Ya. Nah, pada dasarnya kita kembali lagi ke eh, bagian 1/2. Kita lihat. Nah ini, bintul ibni, ya, bintul ibni, ya, bintul ibni itu pada dasarnya mendapatkan mendapatkan 1/2, ya, mendapatkan bagian pasti 1/2, tetapi dengan syarat dia apa? Sama seperti anak perempuan. Apabila dia sendiri, satu orang
walam yakun laha mu'assibun, dan tidak, ya, tidak ada ahli waris yang mengasobahinya, ya. Nah, jikalau dia diasobahkan, diasobahi oleh seseorang, maka otomatis batal dia mendapatkan 1/2 dan beralih mendapatkan sisa bersama, ya. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu disebabkan, ya, mendapatkan sisa disebabkan siapa? Disebabkan saudaranya sendiri. Jadi kalau misalnya begini, eh seseorang meninggal, ada anak laki-lakinya, ya, anak laki-lakinya sekandung dan anak laki-lakinya punya anak, ya, anak perempuan dan anak laki-laki. Maka anak perempuan dan anak laki-laki ini artinya cucu perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki itu sama-sama mendapatkan sisa asobah bil goir sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah kita sampaikan sebelumnya. Nah, jadi anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan maksudnya dari anak laki-laki itu diasobahkan oleh saudaranya sendiri dan siapa lagi? Dan anak laki-laki dari anak laki-laki yang lain, fi darajatiha, yang setara. Nah, itu. Jadi dua orang, ya, jadi dua dua ahli waris yang membuat cucu perempuan dari anak laki-laki atau bintul ibni ini mendapatkan sisa. Jadi dua ahli waris yang menyebabkan dia mendapatkan sisa. Yang pertama adalah saudaranya sendiri. Saudaranya itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi saudaranya sendirilah yang membuat dia mendapatkan mendapatkan sisa. Siapa lagi? Wabnu ibnin fi darajatiha. Wabnu ibnin fi darajatiha, dan anak laki-laki dari anak laki-laki fi darajatiha yang setara. Maksudnya bagaimana? Ya, begini, kita buatkan skema saja, ya. Eh, saya buka dulu Word, ya, supaya lebih jelas. Kita hentikan bagi layar dulu, ya. Ini jelas ya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, ya. Jadi saya jelaskan ini poin kedua, jangan sampai ada semua bingung, ya, bingung. Ya, bingung. Jadi seperti begini. Nah, orang yang meninggal, ya, seseorang meninggal, ya, seseorang meninggal. Nah, seorang meninggal ada anaknya, ya, ada anaknya. Misalnya dua anaknya, ya. Kita berikan saja contoh dua anaknya, ya. Dua anaknya. Anak pertama, ya, anak laki-laki pertama. Kemudian ada
anak laki-laki yang kedua. Ya, seperti itu. Nah, ada seseorang meninggal, anak laki-laki pertama dan ada anak laki-laki kedua. Tentunya, ya, nanti kita lihat ketentuannya begini. Kemudian, ya, eh, anak laki-laki pertama ini, ya, ada dua anaknya, ya, dua anaknya. Sedangkan anak laki-laki yang kedua ini hanya satu saja, ya. Hanya satu saja anaknya, gitu. Jadi ini anak laki-laki, anak laki-laki pertama ya, anak laki-laki. Kemudian ada anak perempuan. Ya. Kemudian anak laki-laki yang kedua ini ada anaknya juga ya, tapi anaknya laki-laki seorang saja ya. Jadi ini orang meninggal berapa cucunya ya? Kira-kira. Berapa jumlah cucunya? Ada berapa ya? Ya, ada. Ini orang yang meninggal ya, orang meninggal ini. Orang yang meninggal ini berapa cucunya? Ada tiga orang ya. Ada tiga orang cucunya ya. Nah, tentunya ini ketentuannya. Ini harus meninggal. Jadi cucu itu ya, cucu kalau ingin mendapatkan harta warisan, bapak mereka syaratnya adalah bapak mereka itu sudah meninggal. Artinya meninggalnya tidak dipaksakan ya. Jangan sampai cucunya mau buru-buru dapat harta warisan ya dari kakeknya, akhirnya dia bunuh bapaknya. Jadi jadi syarat cucu mendapatkan harta warisan itu adalah tidak ada bapaknya, ya, tidak ada bapaknya. Nah, ini anak pertama dan anak kedua sudah meninggal lebih dahulu dibandingkan ini, ya, seseorang yang meninggal ini, ya. Nah, ini lebih dulu meninggal. Ini anak laki-laki pertama dan anak laki-laki kedua sudah meninggal lebih dahulu, ya. Nah, kesempatan di sini adalah anak perempuan dan anak cucunya ini mendapatkan harta warisan, ya. Nah, anak perempuan di sini dia mendapatkan asoba ya. Jadi ini, ya. Anak perempuan ini dia mendapatkan asoba ya. Anak perempuan dia mendapatkan asoba disebabkan karena ada anak laki-laki ini, saudaranya sendiri, ya. Jadi ada anak laki-lakinya sendiri ini mendapatkan, jadi ada anak laki-lakinya ini saudaranya sendiri, sehingga anak perempuan ini tadi mendapatkan asobah. Nah, ini yang dimaksud dengan akhuha yang di dalam kitab tadi. Yu'asibuha akhuha. Nah, kalau misalnya saudaranya tidak ada ya, tidak ada saudaranya, sudah tidak ada, is dead ya, sudah meninggal. Maka kita lihat apakah sepupunya ya atau anak laki-laki dari anak laki-laki yang lain, ini maksudnya sepupunya ya, benar kan? Ini sepupu ya. Jadi ini ya anak laki-laki ini adalah sepupu, sepupu dari anak perempuan ini. Inilah anak laki-laki ini, inilah yang dimaksud dengan ibnu ibnin fi darajatiha. Nah itu bisa dipahami sampai sini, bisa dipahami. Jadi anak laki-laki yang saya tandai ini. Anak laki-laki ini inilah yang dimaksud dengan wabunu ibnin fidarojatiha, anak laki-laki. Anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki yang setara.
artinya menggantikan akhuha, yang menggantikan saudaranya. Jadi anak perempuan ini ya, jadi anak perempuan ini tetap mendapatkan asobah bil goir, ya. Dia mendapatkan asobah bil goir karena masih ada anak laki-laki dari anak laki-laki yang lain, cucu laki-laki dari anaknya yang orang meninggal ini. Jadi orang meninggal, seseorang meninggal masih ada anak laki, masih ada cucu laki-laki dari anaknya yang lain. Jadi otomatis anak perempuan ini tetap tidak bisa mendapatkan 1/2 karena masih ada sepupunya laki-laki ini. Nah, sepupunya laki-laki inilah yang membuat anak perempuan ini mendapatkan si sisa. Fahim tum? Fahim tum? Bisa dipahami sampai di sini? Yang di Baruga ini, antum fahim? Fahim ini, fahim, sudah dipahami. Kalau yang di masjid, paham di sini? Oh, paham, paham. Ya. Kalau di Baruga paham, masih kurang. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan yang tadi itu wabunu ibnin fi darajatiha itu adalah anak laki-laki lain dari cucu cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lainnya. Itu. Saya hentikan lagi berbagi ya. Kita beralih ke kitab lagi. Nah, kita lihat di dalam ya, di dalam kitab ya. Jadi itu yang dimaksud dengan bintul ibni yu'asibuha akhuha. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu diasobahkan oleh saudaranya sendiri dan anak laki-laki lain apa cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat nah itu. Nah, sekarang kita yang ketiga ya. Al-ukhtus syaqiqah yu'asibuha akhuhal mumathilu laha. Nah, ini gampang ya. Jadi yang ketiga adalah saudara perempuan ya, saudari perempuan dari orang yang meninggal diasobahkan oleh saudaranya sendiri, saudaranya yang semisal al-mumasilulaha, saudaranya yang semisal. Nah, itu. Jadi diasobahkan oleh ya, saudaranya sendiri. Jadi seseorang meninggal ya, dia punya saudari sekandung. Bersamaan itu juga ada saudara sekandungnya. Jadi saudari sekandung ini pada dasarnya mendapatkan 1/2. Tetapi ya karena masih ada saudara sekandung dari orang yang meninggal, artinya saudaranya sendiri, makanya dia tidak bisa mendapatkan 1/2. Dia beralih langsung menjadi asobah bil goir. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, al-ukhtulil abi, saudari sebapak. Yu'asibuha akhuhal mumathilulaha. Jadi saudari sebapak itu pada dasarnya sama juga seperti saudari sekandung. Sama juga seperti halnya bintul ibni dan al-bintu. Jadi al-ukhtu lil abi itu saudari sebapak itu mendapatkan bagian yang sama pada dasarnya 1/2. Tetapi ya, dikarenakan ada saudara ya, saudaranya sendiri atau saudara sebapak, makanya eh,
dia tidak lagi mendapatkan satu per dua, tetapi mendapatkan sisa bersama. Itu. Aku hal mumathilu laha. Yu'asibuha diasobahi oleh. Aku hal mumathilu laha. Eh, saudaranya yang semisal. Maksudnya adalah saudara sebapak. Wa kadza yu'asibuhal jaddu fi ba'di ahwalihi ma'al ikhwati. Wa kadza demikian pula saudara perempuan, ya. Begitu pula saudara perempuan sebapak itu diasobahkan atau diasobahi oleh kakek dalam fi ba'di ahwalihi, dalam berbagai kondisi ma'al ikhwati, bersamaan dengan eh, saudara-saudara yang lain. Nah, ini kita kesampingkan, tetapi nanti akan kita bahas bagaimana kondisi-kondisi tersebut. Ya. Kondisi di mana ternyata saudara sebapak itu juga, ya, saudara sebapak itu juga diasobahi oleh kakek dalam berbagai, ya, kondisi, ya. Itu. Ya, seperti itu. Sekarang kita lihat wa kaifiyatul qismati bainal asibi bi ghairihi. Nah, ini sudah dijelaskan juga, ya. Wa kaifiyatul qismati, dan cara pembagian, ya. Wa kaifiyatul qismati, dan cara pembagian bainal asibi, antara ahli waris asobah bi ghairihi, bainal asibi bi ghairihi, antara ahli waris asobah wa mu'assibihi, dan yang mengasobahinya, wa mu'assibihi, dan yang mengasobahinya, ayyu'ta dzakaru mithlu hadzil mithla hadzil unsayaini, ayyu'ta dzakaru mithla hadzil unsayaini, adalah laki-laki diberikan seperti dua perempuan, dua bagian perempuan. Jadi satu laki-laki itu seperti dua kepala maksudnya. Ayyu'ta dzakaru mithlu hadzil unsayaini. Laki-laki diberikan dua bagian, itu. Seperti itu, ya. Jadi wa kaifiyatul qismati bainal asibi bi ghairihi, dan cara metode pembagian antara yang asib bi ghairihi atau ahli waris asobah bil ghair, wa mu'assibihi, dan yang mengasobahinya, artinya saudaranya sendiri, sepasangannya sendiri. Ayo dzakaru, laki-laki diberikan mithla hadzil unsayaini, seperti dua bagian dari perempuan, artinya dua banding satu, dua laki-laki satu perempuan, itu maksudnya. Nah, kita selesaikan asibun ma'a ghairihi. Nah, kita sudah bagian ketiga, ya. Asibun ma'a ghairihi atau asobah ma'al ghair. Nah, asobah ma'al ghair ini eh ada dua orang, ya, yang mendapatkan asobah mal ghair. Siapakah mereka? Yang pertama itu adalah al-ukhtus syakiku fa aktsaru.
Satu saudara perempuan, satu saudara perempuan, wal ukhtuli itu yang pertama, faktsaru. Jadi yang pertama adalah satu saudara perempuan atau lebih, wal ukhtulil abi faktsaru. Dan yang kedua ini, yang kedua adalah saudara perempuan sebapak, faktsaru atau lebih. Jadi asobah ma'al ghairi itu dua orang. Asobah bil ghairi dua orang. Yang pertama adalah al-ukhtus syakiku faktsaru. Satu saudara perempuan atau lebih, wal ukhtu lil abi faktsaru, dan satu saudara perempuan sebapak atau lebih. Nah, mereka ini mendapatkan sisa apabila bersama, artinya masih hidup, ya. Ma'al binti faktsaru, apabila bersama satu anak perempuan atau lebih. Jadi kalau misalnya orang yang meninggal ini masih meninggalkan atau masih mempunyai ahli waris, anak perempuan, satu anak perempuan atau lebih, ya. Bersamaan itu pula masih ada ahli waris, ya. Masih ada saudara perempuannya sekandung atau saudara sebapaknya, ya. Maka saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan sebapaknya ini mendapatkan sisa. Jadi yang membuat, ya, ini lagi, ya. Padahal pada dasarnya al ukhtus syaqi begitu. Al ukhtus syaqiqah, ya, seharusnya di sini al ukhtus syaqiqah. Padahal seharusnya saudara perempuan sekandung itu mendapatkan 1/2. Begitu pula dengan saudara perempuan sebapak itu sebenarnya pada dasarnya mendapatkan 1/2. Tetapi karena masih ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, satu atau lebih, ya, itu. Au bintul ibni faktar. Ini. Au bintul ibni faktaru. Ya. Au bintul ibni faktar. Ya. Jadi disebabkan oleh anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, satu maupun lebih. Nah, disebabkan karena mereka berdua ini, maka saudara sekandung, ya, satu atau lebih, dan saudara perempuan sebapak, satu atau lebih, akhirnya mereka mendapatkan sisa. Ya, karena masih ada anak perempuan, ya, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, itu jadi catatan, ya. Paham tuh untuk pembagian ini, ya? Bisa dipahami, ya? Insya Allah pekan depan kita akan bahas, ulang lagi dari awal, ya. Kita ulang dari awal, ya. Asobah. Jadi ini harus memang betul-betul lancar. Sampai betul-betul lancar mengingat siapa sih yang mendapatkan ahli waris asobah. Karena ahli waris asobah ini ternyata rata-rata itu adalah pada dasarnya mereka adalah orang yang mendapatkan bagian pasti. Tetapi karena disebabkan oleh orang lain, sehingga ahli waris asobah ini, ahli waris, ya, yang sebelumnya pasti beralih menjadi asobah karena ada ahli waris yang lain yang membuat dirinya berubah status, ya. Entah statusnya itu bagus atau tidak, tergantung dari perhitungan itu. Tergantung dari perhitungan, eh, yang berapa yang mereka dapatkan. Kalau misalnya bagus, ya baik, mereka akan mendapatkan hasil yang banyak. Kalau misalnya, ya, tergantung intinya dari kondisi pembagian, ya, seperti itu.
Insya Allah kita akan bahas pertemuan yang akan datang mengenai perhitungan-perhitungannya dan contoh-contohnya bagaimana. Karena biasanya harus menggunakan contoh ya. Kalau tidak menggunakan contoh itu pusing biasanya. Begitu. Kalau perhitungan itu biasa butuh contoh. Apalagi ilmu faraid ini tentu menggunakan contoh yang eh, tentunya lebih mudah dipahami. Insya Allah pekan depan kita akan bahas. Wallahu a'lam bissawab. Amin ya karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima sami'na, Allahumma anfa'na bima 'allimna, Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.